Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kita mengkaji kitab salah satu usul di pembahasan rukun iman yang keberapa? Yaitu beriman wal yaumil akhir. Jadi kasrah juga karena di atas wa al yaumil akhiri. Kemudian beriman kepada hari akhirat. Apa yang disebut dengan hari akhirat? Ini kan perlu definisinya, perlu dipahami. Yaumul akhir adalah yaumul qiyamati alladzi yub'atsun nasu fihi lil hisabi wal jaza. Itu bahasa Arabnya. Yaumul akhir adalah hari kiamat yang pada hari tersebut yub'atsun nas, manusia seluruhnya dibangkitkan, fihi lil hisabi wal jaza. Pada hari itu ada yang namanya al-hisab, perhitungan, wal jaza, dan pembalasan. Itu yang dinamakan dengan yaumul akhir, termasuk dari yaumul qiyamah. Kenapa kita katakan termasuk dari yaumul qiyamah? Kiamat ada berapa? Satu, sughra, kemudian kubro. Sughronya pada saat kapan? Meninggal atau bencana alam. Itu kiamat juga, bencana alam, tsunami, gempa bumi. Itu kiamat juga, cuman kiamat sughra. Terjadi di sini, tidak terjadi di tempat lain. Kemudian kiamat kubro, kiamat yang besar. Ya, itulah akhir dari hari kehidupan di dunia yang akan kita bahas pada hari ini. 6. Ya, sebelum hari kiamat tersebut terjadi, maka banyak tanda-tandanya. Di antara tanda yang besarnya adalah apa? Tanda terbesarnya? Tanda terbesar hari kiamat, tanda-tandanya. Terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. La taqumus sa'atu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai matahari terbit tempat terbenamnya. Pada saat itu tertutup yang namanya pintu taubat. Tertutup yang namanya pintu taubat. Ya, tertutup yang namanya pintu taubat. Dan pada hari itu adalah hari yang sangat mengenaskan, karena detik-detik ingin adanya hari kiamat. La taqumus sa'atu hatta la tuqal Allah Allah. Tidak terjadi hari kiamat kecuali pada hari itu tidak ada yang mengatakan Allah Allah. Maksudnya tidak ada orang-orang yang beriman sudah. Yang di dalamnya adalah orang-orang yang kafir, yang menjijikan. Inna min syarrin nasi man tudrikuhumus sa'at wa hum ahya. Sesungguhnya manusia yang paling jelek di muka bumi ini adalah dia yang hidup pada saat hari kiamat ditegakkan. Di situ semuanya bukan orang beriman lagi. Semuanya dikumpulkan orang munafik dan orang-orang kafir. Beriman kepada hari akhir terkandung padanya 3 perkara. Yang pertama, al-imanu bil ba'tsi. Beriman akan adanya hari kebangkitan. Yaitu apa? Wa huwa ihya'ul mauta hina yunfakhu fihi sur. Nafkhatus tsaniyah. Hari kebangkitan itu apa? Itu adalah sebuah hari yang mayit-mayit, manusia-manusia yang telah mati dihidupkan kembali setelah ditiupkan sangkakala yang kedua kali. Dari pendapat yang sahih, sangkakala ditiupkan itu cuma 2 kali.
Tidak 3 kali, 2 kali. 3 kali ya kelompok sebelah, 3 kali. Pengen banyak-banyak niupnya. Ahlus sunnah sahih dari Syekh bin Baz, beliau mengatakan 2 kali. Pertama pada saat ingin ditegakkannya hari kiamat, yang kedua pada saat dibangkitkannya manusia. 2 saja. 6. Itu ya, beriman kepada hari akhirat, yaumul akhir. Yang pertama adalah terkandung padanya adalah beriman akan adanya hari kebangkitan. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Pada saat itu manusia semuanya dibangkitkan sesuai dengan keadaan pada saat dia diwujudkan, dilahirkan. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Kami kembalikan kalian sesuai dengan keadaan pada saat kalian lahir. Apa? Hufatan, uratan, buhman. Itu dalam hadis ya. Yuhsyarun nasu hufatan, uratan, buhman. Manusia pada saat hari itu dibangkitkan hufatan. Tidak ada alas kakinya. Tidak ada sendal. Ya, hufatan uratan, tidak ada pakaian. Telanjang semuanya. Wa gullan. Apa gullan? Tidak sunat. Khairul. Ya, dibangkitkan seperti khairul. Tidak sunat pada saat itu. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh." Kami akan kembalikan kalian sesuai dengan pada saat kalian dilahirkan. Telanjang, tidak ada alas kaki dan tidak sunat. Ya. Maka jangan sampai berpikir bagaimana pada saat hari kiamat itu semua manusia dikumpulkan. Berarti satu manusia melihat yang lainnya. Seperti itu. Ya, kepikiran kita, dan itu juga dipikirkan oleh bunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Bukankah misalnya semuanya dibangkitkan, kemudian tidak ada alas kaki, tidak berpakaian, semuanya tidak sunat. Lalu satu memandang yang lain, maka kata Nabi SAW, "Inna fihi azim, innal amra fihi azim." Sesungguhnya pada hari itu sangat dahsyat. Yauma yafirul mar'umi akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu seorang ibu dan ayah lari dari anaknya. Ya, istri lari dari suaminya, anak lari daripada orang tuanya. Karena pada saat itu adalah hari yang sangat azim, yang sangat dahsyat. Tidak memikirkan orang lain, semua yang memikirkan nafsi-nafsi, bahkan para nabi dan para rasul. Nabi Adam alaihissalam nafsi-nafsi, kata beliau alaihissalam. Ya, pada saat manusia berkumpul ingin meminta kepada setiap para nabi dan para rasul untuk ditegakkannya, minta syafaat untuk ditegakkannya hari kiamat. Para nabi dan para rasul termasuk Nabi Adam, nafsi-nafsi. Ya, saya sendiri. Minta kepada yang lain. 6. Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-imanu bil hisabi wal jaza. Nah, ini berurutan ya. Pertama dibangkitkan, ya. Kemudian yang kedua ada namanya al-hisab wal jaza. Beriman kepada hari perhitungan dan pembalasan. Yang kedua, hari perhitungan dan pembalasan. Itu yang terkandung di dalam keimanan terhadap hari akhirat. Maksudnya apa? Yuhasabul abdu ala amalihi wa yujaza alaihi. 6. Seorang hamba akan dihisab, diperhitungkan sesuai dengan kadar amalnya, kemudian dibalas sesuai dengan kadar amalannya. 6. Summa inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah kalian itu akan dikembalikan, dan kemudian kepada kamilah kalian itu akan diperhitungkan. Itu dalil. Dikembalikan, kemudian dibangkitkan dan ditegakkan perhitungan. Ya, sebagaimana tadi yang telah disampaikan
Pak Khatib kita, siapa yang hafal dalilnya tadi? Tanpa rehan. Apa tadi dalilnya? Apa yang dibahas tadi? Ya, fala yujza ila mislaha. Nah, man jaa bil hasani falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang dengan sebuah kebaikan, maka kami akan lipatkan pada 10 kebaikan. Subhanallah. Itu adalah bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala seorang hamba melakukan sebuah kesalahan, tidak dibalas kecuali satu balasan saja. Dosa itu saja. Beda dengan kebaikan. Kebaikan Allah lipat gandakan 10. Bahkan ada sebuah amalan ibadah yang Allah lipat gandakan tidak ada batasnya. Apa itu? Sabar. Apa dalilnya? Innama yuwaffas sabiruna bighairi ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya kami mengganjarkan terhadap pahala sabar tanpa bighairi hisab, tanpa ada hisab. Sesuai dengan kadar sabar. Maka sabar itu tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya, maka tidak sabar. Ya, sabar itu tidak ada batasnya. Jangan dikatakan sabar ada batasnya. Salah. Sabar tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya ya tidak sabar namanya. Itu tentang amalan-amalan seorang hamba. Kemudian yang ketiga, yang terakhir dari beriman kepada hari akhir adalah al-imanu bil jannati wan nar. Ini berurutan ya. Yang pertama dibangkitkan, kemudian dihisab, kemudian dibalas. Ya, dibalas sesuai dengan kadar amalannya. Kemudian yang terakhir adalah beriman terhadap jannah wan nar. Beriman kepada surga dan neraka. 6. Surga dan neraka ini adalah salah satu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah sirna, artinya tetap baqa, tetap kekal. Ada yang tahu berapa jumlah makhluk Allah yang kekal? Pertama surga, neraka, sudah 2. Ada berapa? Jumlahnya saja. Di dalam bait syair, samaniyatu hukmul baqa'i ya ummuha minal khalqi wal bakuna fi haizil adami hiyal arsyu wal kursiyu narun wa jannatun wa ajabun wa arwahu kadzaka lahu wal qalamu. Ada 8. Ada 8 yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi makhluknya untuk kekal. Kan semua makhluk kan nanti akan kullu man 'alaiha fan. Semuanya akan fana. Tidak ada yang tetap. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tetap itu hanyalah diri Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana terdapat dalil-dalil juga nas yang sangat sharih bahwasanya ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan hukum baqa, hukum kekal. Yang pertama adalah arsy. Arsy-nya Allah Subhanahu wa taala, makhluk. Tempat Allah Subhanahu wa taala istiwa. Yang kedua adalah kursi. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Nah, kursi beda dengan arsy. Kalau kursi itu di bawahnya arsy. Arsy adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling atas, yang sudah tingginya. Di bawahnya ada kursi. Ya, bukan kursi seperti ini, jangan dibayangkan kursi seperti ini. Namanya sama, cuman hakikatnya beda. 6. Kemudian nar wa jannah, surga dan neraka. Sudah 4. Ajabun, apa? Tulang ekor? Ya, tulang ekor anak Adam, tulang ekor. Kenapa dikekalkan? Karena pada hari kiamat itulah yang akan sebagai benih untuk dibangkitkan. Tulang ekor. Wa arwahun, ruh manusia. Itu semuanya kekal. Wal lauhu, lauhul mahfuz, wal qalam, dan qalam, pena. 6.
Itu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kekal. Di antaranya adalah jannah wan nar. Di antaranya adalah surga dan neraka, tempat manusia di sana diberikan ganjaran sesuai dengan amalannya. Kalau dia termasuk dari amalan yang baik, dia mendapatkan surga. Kalau termasuk dari amalan yang jelek, apalagi kesyirikan, dia mendapatkan dari balasan yaitu berupa neraka. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, ya termasuk dari dia mendapatkan surga, falyahmadillah, hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala, karena pasti dan sangat pasti semuanya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira zalik, kalau mendapatkan selain dari zalik, zalika itu isim isyarah. Nah, perhatikan hadis ini, subhanallah. Zalika itu isim isyarah. Isim isyarah untuk apa? Mudzakkar. Kemudian ba'id, jauh. Ya, kalau qarib apa? Hada, ya hada. Tapi zalika, wa man wajada ghaira zalika, artinya apa? Antara kebaikan dan kejelekan sangat jauh. Tidak ada yang bisa menggabungkannya. Jangan menganggap bisa digabungkan antara kebaikan dan kejelekan. Jauh. Zalika, di sana kebaikan, di sini di sana lagi kejelekan. Seperti itu ya. Fala yalumanna ila nafsa, maka jangan dia salahkan kecuali hanya dirinya sendiri. Nah, itu beriman kepada hari akhirat. Kejar ya, selesaikan dari usul ini. Kemudian wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Nah, ini rukun iman terakhir. Beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Wa dalilu ala hadhil arkani sittah. Oh ya, berarti itu setelahnya. Sebelumnya dulu, wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Kemudian rukun iman yang keenam adalah beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Al-qadar bi fathid dal, dengan di fathah dalnya. Al-qadaru. Kalau di kasrah al-kidru, apa kidr? Panci. Nah, makanya dikasih al-qadaru di fathah. Nah, nanti kalau dibaca al-kidru, panci. Tidak ada beriman terhadap panci. Beriman kepada takdir, ya, kepada takdir. 6. Itu adalah takdir. Dan beriman kepada takdir itu mencakup dari 4 hal. Ya, terkandung padanya 4 hal. Ya, semuanya 4 hal kecuali apa tadi? Hari akhiratnya cuma 3. Yang pertama adalah al-imanu bi anna Allah Ta'ala alima bi kulli syai'in. Yang pertama adalah beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Garis bawah mengetahui. Karena poinnya mengetahui. Yang pertama adalah beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Ya, sebagaimana dalam banyak ya dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwas samiul alim. Alim, kata alim, mengetahui jumlatan wa tafsilan, mengetahui secara globalnya dan tafsilnya. Azalan wa abadan, mengetahui sejak dulu sampai akan datang, sampai tidak tahu sampai kapan. Itu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui perbuatan seorang hamba ataupun hal yang terjadi kecuali setelah terjadinya, itu termasuk dari keyakinan qadariyah, penyimpangan. Ya, banyak manusia sekarang Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui kecuali pada saat kejadian tersebut terjadi. Karena apa? Karena dia menginginkan untuk apa? Untuk mensucikan Allah,
untuk mensucikan Allah. Sekarang seperti ini. Kalau seseorang melakukan kebaikan, Allah telah mengetahui bahwa seorang hamba melakukan kebaikan, itu kan bagus. Tapi kalau seorang hamba melakukan kejelekan, lalu Allah mengetahui dan Allah menghendaki untuk terjadi kejelekan, maka apakah kejelekan tersebut kembali kepada Allah? Pikiran orang Qadariyah yang dungu ini ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui suatu kejadian kecuali sudah terjadi. Supaya apa? Supaya perbuatan hamba itu disandarkan kepada hamba, bukan disandarkan kepada Allah. Kalau perbuatan baik nanti dia sandarkan kepada Allah. Allah menciptakan yang namanya salat, manusia bayar zakat, manusia mengaji, manusia belajar. Tapi kalau kejelekan, orang Qadariyah ini menyandarkan kepada makhluk berbuat ini, makhluk mencuri, merampok, membunuh dan sebagainya. Makanya kata Nabi SAW, Al-Qadariyah majusun fi hadhil ummah. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Ada yang tahu kenapa dikatakan majusi? Sekarang saya mau tanya, majusi itu apa? Penyembah apa? Penyembah api. Di dalam keyakinan orang majusi itu di dunia ini ada dua pencipta. Di dunia ini ada dua pencipta. Pertama pencipta kebaikan, yang kedua pencipta kejelekan. Kemarin itu yang sudah kita singgung di pembahasan beriman kepada malaikat. Ya, malaikat itu tugasnya mencatat, bukan menyerukan untuk kita berbuat baik. Tugasnya mencatat. Ya, kalau ada pemahaman bahwasanya yang menyuruh kita untuk kebaikan itu para malaikat, namun yang menyuruh kita kepada kejelekan itu syaitan, maka seperti itu Qadariyah. Qadariyah itu meyakini bahwasanya ada dua pencipta juga. Pertama, kalau kejelekan itu kembali kepada makhluk, kalau kebaikan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti majusi, ada pencipta kebaikan, ada pencipta kejelekan. Makanya dikatakan majusi hadhil ummah. Itu Qadariyah. Itu pembahasan yang pertama. Yang kedua adalah al-imanu bi anna Allah kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Yang kedua adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskannya di Lauh al-Mahfuz. Yang pertama mengetahui ilmu Allah, yang kedua kitabah, penulisan. Segala yang terjadi di atas muka bumi ini telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan di Lauh al-Mahfuz. Semuanya. Kita sekarang ini sedang melaksanakan majelis ilmu, sudah Allah Subhanahu wa taala tulis ya di Lauh al-Mahfuz. Ya. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard, fis samai wal ard, inna dzalika fi kitab. Sesungguhnya itu semuanya sudah ada di kitab, yaitu Lauh al-Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya hal tersebut sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang Allah Subhanahu wa taala cipta pertama kali adalah apa? Allah pertama kali cipta. Ya. Di dalam hadis dikatakan awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Allah mencipta pena. Ya. Summa qala uktub. Katakan kepada pena, tulislah. Ma'aktub, apa yang akan saya tulis, kata pena. Maka pena maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tulis apa yang terjadi dari setelah ini sampai yang akan datang, sampai hari kiamat. Ya, ditulis. Tapi itu sebagian riwayat mengatakan pena. Tapi yang benarnya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang pertama dicipta adalah arsy, arsynya Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Yang ketiga, yang pertama ilmu, yang kedua kitabah, yang ketiga al-imanu bi anna jami'al kainat la takunu illa bimasyiatillah. Beriman bahwasanya seluruh makhluk itu ataupun seluruh yang terjadi di alam semesta ini tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah, kehendak yang digarisbawahi. Yang pertama Allah mengilmui, yang kedua Allah telah tuliskan, yang ketiga Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak untuk terjadinya. Ya, berkehendak untuk terjadinya. Wa yaf'alu Allahu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, berkehendak. Ya. Seperti itu. Dari mana ayatnya itu? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanyai apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat dari kehendaknya. Yang ditanya itu siapa? Kita. Yang ditanya itu kita. Maka jangan mengatakan kenapa Allah, kenapa Allah, kenapa Allah, kenapa Allah. Allah tidak ditanyai tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala buat di alam semesta ini. Yang ditanya itu kita. Kenapa kita buat ini? Kenapa kita seperti ini? Kenapa kita melakukan ini? Kita yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah al-imanu bi anna jami'al kainati makhluqatun lillah. Bahwasanya beriman seluruh yang terjadi di alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Yang ketiga itu berkehendak. Yang keempat menciptakan. Ya beda. Di situ sisi perbedaannya. Dan ini penting ya untuk diketahui empat ini. Mau kitab apapun kembali nanti empat ini. Beriman kepada takdir terkandung empat ini. Yang pertama apa tadi? Ilmu Allah. Yang kedua kitabah, penulisan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kehendak, masyiah. Yang keempat mencipta ya, penciptaan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah mencipta. Allah menciptakan. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Terkandung ya dua tadi. Wa yakhtar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih. Ya, ayat yang sangat agung ya untuk kita cermati. Ini adalah ayat yang pertama kali saya dengarkan pada saat pertama kali saya mondok di Jawa dulu. Ketika itu ustaz saya mengatakan, saya tidak paham bahasa Arab pada saat itu ya. Jadi beliau mengatakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Beliau ingin menjelaskan tidak salah tentang bulan Ramadan. Ya, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, kemudian memilih, wa yakhtar, memilih. Ini yang harus kita cermati. Begitu banyak harus kita cermati ayat ini di dalam hari-hari kehidupan kita. Begitu banyak makhluk yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari kalangan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Untuk kita tidak diciptakan umatnya Nuh, kan bisa saja. Umatnya Ibrahim, umatnya Isa, umatnya Musa. Tapi Allah ciptakan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, afdalul anbiya war rasul. Seafdal para nabi dan para rasul. Kemudian sebanyaknya umat Nabi Muhammad SAW, Allah cipta kita untuk menerima Islam.
Karena di sana ada umat Nabi SAW yang hidup setelah Nabi SAW, cuman tidak menerima Islam. Umat juga, umat Nabi, cuman tidak menerima Islam. Ya, dari berapa banyaknya orang Islam di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala memilih kita. Masih yakhtar Allah ini memilih kita sebagai orang yang mengenal sunnah. Allah memilih kita paham Ahlussunnah. Kalau tidak paham Ahlussunnah, sudah antum semua di kuburan semua ini. Tahlilan semuanya. Hari ini 212 ke Monas antum semua ini. Tahu 212? Ya. Apa 212? Ya, demo-demo Habib Rizik ya. Ya. Sekarang sedang dilaksanakan di Monas sana. Orang-orang bergerombol sana. Awal diciptakannya pada saat pemerintahan Ahok. Karena menista agama, di situ 2016. Sampai sekarang dilaksanakan 212. Ya, kalau kita tidak paham sunnah, ya sudah kita nempel di situ. Ya. Dari banyaknya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah masih yakhtar memilih kita sebagai seorang penuntut ilmu. Banyak Ahlus Sunnah kan kerjaannya ya ikhwah saja, tapi kegiatannya tidak tahu kemana, jauh dari majelis ini. Ini ayat-ayat yang sangat besar, ayat-ayat yang sangat agung yang seharusnya kita terus menerus untuk mendalaminya. Allah memilih saya, Allah memilih saya, Allah memilih saya. Ya, kalau seorang hamba memahami bahwasanya 4 tadi, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk, seorang hamba akan mudah untuk menerima dari nilai-nilai kehidupan yang menghampirinya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita baca wa dalilu ala hadhil arkani sita qauluhu ta'ala laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Dalilnya akan adanya rukun iman yang 6 ini adalah firman Allah Ta'ala, laisal birra, bukanlah sebuah kebaikan, maksudnya kebaikan yang hakikatnya kebaikan, an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, kalian menghadapkan wajah kalian kepada timur dan barat. Walakinnal birra, sesungguhnya kebaikan yang hakikatnya, hakikat kebaikan adalah man amana billah, siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, kemudian beriman kepada hari akhirat, wal malaika, wal malaikat, wal kitab-kitab wan nabiyyin. Apa yang kurang? Apa yang kurang? Takdir. Maka beliau mengatakan wa dalilul qadar, dan dalil tentang qadar adalah inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya setiap sesuatu itu kulla syai'in nakirah, ya, menunjukkan semuanya. Khalaqnahu biqadar, kami ciptakan dengan takdir. Ada kadarnya, ada masa mulanya, ada masa akhirnya. Itu makhluk namanya. Ya, itu dari dalilnya. Ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala memisah antara beriman kepada 5 rukun iman yang lainnya, kemudian Allah pisahkan dengan beriman kepada hari akhirat, beriman kepada takdir baik dan buruk. Itu menunjukkan bahwasanya beriman kepada takdir dan baik dan buruk ini perlu ada ihtimam, ada perhatian khusus. Untuk apa? Untuk seorang hamba bisa menerima. Karena banyak manusia terjerumus penyimpangan ya dari sisi ini. Salah satunya apa? Jabariyah. Ya, banyak manusia kelompok penyimpang yang paling besarnya ya tentang ini, tentang takdir baik dan buruk. Jabariyah. Apa Jabariyah? Jabariyah itu adalah orang yang memiliki pemahaman bahwasanya kita semua ini bagaikan debu yang berterbangan. Jadi kalau angin membawa ke barat ya ke barat, angin membawa ke timur ya ke timur. Seperti itu Jabariyah. Ya, pemikirannya.
Nah, jadi seorang hambus ketika orang Jabariyah ini melakukan kebaikan, ya kebaikan. Melakukan keburukan, ya qadarullah kata mereka, kurang ajar. Ya, mencuri, ya qadarullah. Ya. Ya, mencuri, ya qadarullah. Ya. Wajar, bukan Nabi boy gitu. Siapa itu? Ya. Cocok itu, kena penamparan 12 gitu sudah. Ya. 12 pas. Wajar gitu. Bukan Nabi boy gitu. Ya sudahlah, mencuri banyak lagi alasannya. Ya. Nah, itu berarti dia pemikirannya Jabariyah itu. Ya Jabariyah. Dia memikir bahwasanya kita ini semuanya ya melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Allah inginkan kita ini. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allah. Tidaklah kalian itu berkehendak, ada kehendak kalian kecuali dibarengi dengan kehendak Allah. Berarti Allah Subhanahu wa taala menetapkan kehendak kita. Hamba ada kehendak juga, cuman kehendak hamba di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memang menentukannya. Bagaimana? Apa? Hadis Nabi SAW pada saat menasihati Ibnu Abbas, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uk illa bi syai'in kata Allah. Ya, dan seterusnya. Ketahuilah bahwasanya ketika seluruh umat manusia dari awal sampai akhirnya bekerja sama untuk memberikan kamu manfaat, satu manfaat saja, bisyai'in, dengan satu manfaat saja, tidak akan terjadi itu manfaat kecuali kata Allah, kecuali Allah telah tetapkan. Begitu juga dengan mudar. Makanya ketika seorang hamba memahami tentang takdir baik dan takdir buruk ini, dia akan bisa menerima dari hari-hari kehidupannya. Ya, seperti itu ya pembahasan kita pada malam hari ini. Selesai dari rukun iman. Atau ada lagi? Selesai. Ya, besok persiapan sudah ya, persiapan ujian. Saya harapkan kalau dikatakan persiapan ya untuk persiapan. Ya, persiapan ujian. Hafalan Qur'annya, hafalan hadisnya. Ya, dimantapkan. Karena tidak ada lagi penambahan, tidak ada lagi pengurangan. Penambahan hafalan. Kecuali yang masih ada hutang-hutangnya. Insyaallah tidak ada ya. Di halaqah saya ada. Ada namanya. Oh, ada. Malam ini. Iya. Iya. Sebentar loh. Ya, kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdihi. Astagfirullah wa atubu ilaih.